Ayang, kamu mau makan apa? Ya kemarin aku denger sih dari Yanto ada makanan enak sih di depan sini. Ya katanya namanya apa gitu, Parmigiano atau apa gitu. Ya lupa aku soalnya di TikToknya Yanto. Katanya sih ya makanan Italia gitu, yang masak orang Italianya asli katanya. Mau coba nggak? Ya aku sih bebas aja. Ya kalau kamu mau makanan Italia boleh, mau makanan Cina juga boleh, mau makanan India boleh, mau makan aku juga boleh. Yang, lihat deh, itu, itu loh, kafe itu. Kamu masih ingat gak? Iya itu kafe kita pertama kali ketemu. Wah gila udah lama ya. Mm-mm. Ya dulu iya sih aku emang harusnya ada kencan buta. Ya panjang sih ceritanya. Pak, ini yakin saya harus gantiin Bapak buat ikut kencan buta nih Pak? Menurut kamu saya bercanda? Iya masa saya yang gantiin sih Pak? Nanti apa kata istri saya di masa depan? Justru emang harus kamu Yanto. Kalau saya yang maju, yang ada saya buang waktu doang. Kau pilih sekarang. Kamu pilih kata-kata istri kamu di masa depan, atau gaji kamu yang berkurang gara-gara saya nggak bisa monitoring perusahaan. Ya mending duit sih Pak. Nah, itu pinter. Good boy. Yaudah sana. Mending kamu yang ikut kencan butanya. Nah, habis itu saya kasih uang lembur. Gimana? Oke Yanto? Oke Pak, siap. Yanto meluncur. Yanto. Semangat ya Yanto. Kali ini anak mafia. Aku dengar tempat ini enak sih buat ngopi. Permisi. Maaf, Anda siapa ya? Meja sebelah masih kosong. Silakan duduk di sana. Ya. Ini tempat saya. Atau perlu saya panggilkan security? Security! Apaan sih diem-diem? Anda yang tidak sopan. Security! Loh ini Masuk! gak nyangka ketemu mantanku loh ini. Ini gue lagi datang sama cewek gue di sini. Oh, ternyata lu datangnya sama. Bentar, ini kamu lagi nyolong apa gimana ini? Anda kenal sama orang ini? Iya, ini mantan saya. Tolong bawa orang gila ini pulang sekarang. Ganggu orang aja. Ada apa ribut-ribut ini pak? Kamu kemana aja? Hah? Keamanan macam apa kamu? Datang ke sini lamanya minta ampun. Kalau ini perampokan, saya udah keburu hilang nyawa tau gak? Bawa orang ini. Saya gak kenal sama dia. Dia datang duduk di depan muka saya, terus bekep-bekep mulut saya. Cuma biar saya tutup mulut di depan mantannya ini. Bawa dia. Baik mbak. Ayo mbak, jangan lawan. Ayo. Iya lagian menurut kamu aja lah. Orang gak dikenal datang duduk-duduk di meja terus mau manggil security malah dibekep. Ini kamu. Ya gimana taring aku gak keluar. Ya lagian. Ya tapi dipikir-pikir lucu sih emang. Kamu tuh nah apa ya. Tapi habis itu gara-gara itu kamu langsung jatuh cinta kan sama aku? Ya mana tahu kamu jatuh cinta pada pandangan pertama kan gara-gara ditarik satpam. Jadi kayak dia tampan sekali. Ya ada-ada aja lagian. Ketemu mantan kok menghindar sih. Orang mah kalau ketemu mantan bangga. Tunjukin kalau kamu tuh udah sukses, bahagia tanpa dia. Ini malah kalang kabut sendiri. Mantan, tidak, aku harus kabur. Ini aku suka kalau ngeledekin kamu kayak gini. Ya tapi untung dompet kamu ketinggalan sih ya. Kalau enggak, ya kelar juga kerjaan. Yanto udah belum ya? Ini dompet siapa? Cewek gila itu lagi. Minta tolong Yanto aja lah.
Yanto, kamu masih kencan buta? Nah, Pak, Kamu di mana? tolong Pak, saya dikejar mafia Pak. Ternyata Bapak kencan butanya sama anak mafia Pak. Dia marah pas saya nolak Pak. Pak, tolong Pak. Oke, semangat Yanto. Ya emang resiko sih. Sama anak mafia lagian. Ini gimana ya balikin dompetnya? Oh, Pak. Ya, Pak, maaf tadi ada dompet ketinggalan di sini. Boleh tolong saya titip ke kasir aja nggak ya? Oh, maaf Pak, tapi di sini tidak bisa menitipkan barang. Saya hanya akan titip sebentar doang kok. Orangnya bakal balik ke sini lagi pasti. Maaf Pak, tapi regulasi restoran memang tidak bisa dititipkan barang, Pak. Lagi pula ini sudah malam juga, Pak. Kami sudah mau tutup. Ya udah, kalau gitu makasih ya, Pak. Sama-sama. Mari. Ngerepotin aja nih orang. Apa ini? Kartu nama. Ini bukannya perusahaannya. Nggak penting. Ini nomor telepon dia harusnya. Halo, ini saya yang tadi kamu bekap-bekap senak ya. Sekarang dompet kamu ada di saya. Cepet kamu kesini dan ambil. Kalau nggak mau dompetnya saya buang. Kutil sapi betina. Di mana-mana kalau dompet ketemu bilangnya makasih. Ini kamu malah ngira dicopet. Nih, dengerin ya, jerawat kuda. Buat apa saya copet kamu? Isi dompet kamu lebih tipis daripada leker depan kantor saya. Saran dari saya lebih baik kamu sekarang balik ke kafe tadi, terus ambil dompet ini sekarang juga. Gak bisa gimana? Kamu gak usah sok-sok bilang udah kemalaman, udah apa kayak apa. Saya dapat nomor kamu ini dari kartu nama kamu. Kamu aja kerja di kantor agensi, mana pernah kenal waktu. Kamu kalau emang gak mau dompetnya, ya udah bilang aja, biar saya buang beserta KTP-KTP-nya. Oh, atau enggak, saya pakai sekalian buat pinjol. Kayaknya lebih nguntungin daripada saya ngorek isi dompet kamu sekarang. Wah, ada kartu kredit juga nih. Ya bisalah traktir karyawan saya besok. Makan-makan kayak kintan. Ya kamu daripada bilangnya jangan mulu, mending buruan kesini. Kamu buang waktu saya tau gak? Kafe udah mau tutup. Kamu mau ngerepotin saya lebih jauh semana lagi? Hah? Perlu saya taruh di kantor polisi sekalian yang jaraknya 10 km dari sini. Malah ngelunjak ya ini orang. 5 menit kamu gak sampai sini, saya buang dompet ini. Gak ada penawaran lagi. 5 menit dimulai dari sekarang. Rakun, ngapain? Ini dompetnya. Ya sama-sama. Ya harus saya duluan. Makasih banyak udah mau ngerepotin saya 30 menit nunggu di sini. Ada cewek nih. Mau pulang sama abang nggak? Iya, pulang sama abang lebih bisa sampai rumah. Oh, ngapain malam-malam kayak begini di sini sendirian kan? Mending pulang sama abang. Wah, nanti minum lagi sama abang. Abang mau minum lagi nih. Oh, belum mabok ini. Bawa alkohol. Oh, alah, mana ada sih. Bau parfum. Kamu gak takut apa sendirian kayak begini? Hah? Mendingan pulang sama abang aja udah. Ya? Maaf mas. Masnya ngapain pegang-pegang pacar saya? Oh, pacarnya mas. Aduh, pacarnya tuh dijaga loh mas. Jangan dibiarin sendiri begini loh mas. Aduh.
Ya, ya udah, ya udah. Awas. Mamas, mamas. Iya. Mamas, bang. Iya, iya, gak apa. Ini just doang kok. Iya udah. Ya udah, ayo sayang, kita pulang ke rumah kamu ya. Kenapa sayang? Kamu mukanya kok kayak bingung gitu sih? Ya udah, yuk, kita pulang. Maaf ya sayang, aku lama jemputnya. Akhirnya. Buang. Enggak, buang aja. Buang jasnya. Buang banget. Gila itu orang. Enggak. Yaudah, gini. Kamu tanggung jawab jasnya. Ini semua karena kamu, tau gak? Saya tuh dari tadi udah damai. Hidup saya damai, tau gak? Sejak ada kamu, hidup saya jadi ribet, tau gak? Dari tadi saya buang waktu karena kamu. Pokoknya tanggung jawab jasnya, cuci jasnya. Tapi sekarang tolong pakai plastik atau apa kayak, bau banget. Ya, AC-nya jangan diarahin kok. Jangan diarahin situ dong. Ya udah, iya, maaf. Gara-gara saya kamu jadi digodain bapak-bapak itu. Ya udah, impas kan, tapi saya udah dimuntahin. Saya udah nyelamatin kamu. Jadi harusnya saya juga udah gak merasa bersalah lagi sama kamu. Ya udah tuh, orang itu udah pergi. Turun kamu. Emang saya kenal sama kamu. Kesan pertama saya yang kamu bikin, ya, itu udah jelek. Saya kenal sebagai kenalan aja tuh ogah, tau gak? Kamu tuh bikin waktu saya terbuang, tau gak, dari tadi. Udah, turun sono. Masuk kali. Tolong jasnya taruh belakang ya, biar baunya gak kesini. Ya, makasih banyak. Sekarang kirim alamat kamu, saya antar ke rumah. Jangan kegeeran. Saya bukan suka sama kamu, saya bukan cinta sama kamu, saya bukan sayang sama kamu. Saya cuma gak tega ngeliat perempuan pulang sendirian hujan-hujan kayak gini tengah malam. Buru kirim. Mau kapan jalannya kalau kamu gak kirim-kirim? Yanto. Halo Yanto. Masih belum selesai? Masih belum, Pak. Ini saya lagi coba sembunyi, Pak. Saya lagi diburu ini, Pak. Dia main petak umpet, Pak. Ya udah kalau gitu. Kalau udah selesai mainnya, langsung ke gerbang mallnya aja ya. Oke, Pak. Ya, saya ada urusan Pak, soalnya. saya ketahuan ya, Oke, Pak. good luck. Pak! Oh, udah? Ya, kalau di sini tempatnya, oke, berarti bisa lewat sini sih. Oke, sip. Pakai seatbelt, kita berangkat. Kenapa? Oh, tadi itu manajer saya. Dia lagi gantiin saya ikut kencan buta yang dibikin sama ibu saya. Iya, harusnya tadi saya ikut kencan buta dan gak sama kamu sekarang, dan gak dimuntahin sama orang itu. Ya, lebih baik saya di sini sih daripada dikejar mati sama anak mafia. Ya, kenapa bisa? Ya, kayaknya sih gara-gara dia ini mafia yang nutup-nutupin pakai kerjaan bagus yang mulia gitu. Nah, terus ibu saya gak risetnya. Ya, risetnya masih cetek lah buat background orang ini. Ya, lumayan mengkhawatirkan pilihannya. Ya, mungkin karena ini sudah orang ke-100 yang saya tolak. Ya gimana? Bayangin aja, tiap hari disuruh kencan buta sama orang yang gak dikenal. Terus kelihatan jelas banget kalau orang itu cuma mau duitnya doang. Ya jelas saya tolak. Mana mungkin saya iya aja, terus ujungnya dia cuma ngabisin duit yang saya cari. Saya bukan nyari piala,
Saya nyari perempuan yang emang bisa jadi istri saya. Lagian saya juga gak mau banget sih punya istri. Cuma ibu saya aja tuh yang desak-desak mulu, pakai alasan meninggal lah segala, biar dia bisa lihat anaknya nikah lah, apalah, tanggung jawabnya biar dia lebih lepas lah, apalah, inilah itulah. Ya biasalah ibu-ibu. Nah kan, panjang umur. Halo Bu. Iya Bu. Ya, kali ini enggak kok, bukan Yanto. Beneran swear. Ini lagi pulang sama Yanto kok. Iya Bu, kenapa? No kan? Dengar sendiri kan? Iya itu Yanto. Enggak, bukan. Ya udah Bu, Yantonya lagi nyetir. Bahaya kalau banyakan ngomong, ntar gak fokus. Apa ngomongin kencan tadi? Ya biasalah, lancar aku tolak. Ya gimana? Masalahnya ibu gak riset dalam. Anak mafia loh Bu. Masa sama anaknya kayak gini? Ya udah, ntar di rumah aja ngobrolnya. Yaudah, dah Bu. Ya love you too. Bye. Nah, lihat sendiri kan. Ya, saya paham sih. Emang ibu saya maunya biar saya gak mikirin kerjaan mulu gitu. Biar saya pulang-pulang ada yang nyambut gitu. Nah cuma kan saya pasti mau yang nyari orang yang pantas juga buat saya. Kalau ujung-ujungnya ketemu sama cewek matre mah sama aja. Mending saya bayar orang buat pura-pura jadi istri saya, bayar aktor kek, bayar siapa aja juga mau kayaknya dibayar buat beginian. Sama aja perannya. Bentar, saya kepikiran sesuatu. Tapi mungkin saya nggak suka arah ini. Saya nggak suka cara jalannya. Tapi bisa dilakuin. Iya, gini. Kau mau nggak saya bayar buat jadi istri saya? Enggak. Saya juga nggak mau asal nyomot orang. Cuma gini, cuma kamu yang udah dengar rencana saya. Terus saya juga udah gak punya waktu buat nyari orang lain lagi. Saya harus monitoring perusahaan terus-menerus sepanjang waktu. Jadi kenapa saya harus mikir nyari orang lain lagi? Ngapain saya pitching ke banyak orang lagi padahal saya udah pitching ke kamu? Ya ini emang kejadiannya terjadinya banyakan di drakor. Cuma dengerin saya dulu. Saya tuh milih kamu ya karena saya udah gak mau pitching ke orang lain lagi. Saya males. Bukan karena kamu memang yang saya pilih, enggak. Tapi emang entah kenapa mungkin memang arahnya seperti itu. Lagi pula kamu juga punya utang sama saya. Gak usah pura-pura lupa. Utangnya itu ada di belakang, di kresek hitam itu. Jas saya. Iya. Itu jas mahal. Saran dari saya, laundrynya gak mungkin yang abal-abal, yang kiloan, yang gimana-gimana. Pasti harus yang top quality. Salah-salah dikit, jasnya bisa tetap bau. Ya, baiknya sih menurut saya ya kamu jadi istri bayaran saya aja. Biar kamu gak harus mikirin duit. Iya ini emang terjadinya di drakor banget. Ya benar, kayak bisnis proposal. Tapi ya kan beda. Di situ tuh perannya diburu-buru sama bapaknya. Ini sekarang kan saya sama ibu saya. Terus si manajernya anak angkat yang diangkat bapaknya. Ini si Yanto manajer saya, bukan anak angkat ibu saya. Gak mungkin juga Yanto tiba-tiba nemu second lead female buat jadi pacarnya. Orang jadi deketin cewek aja ciut langsung walah. Saya bisa bedain yang mana drama, yang mana yang asli. Rencana ini bisa berhasil beneran. Buat ibu saya aja ya, itu bisa berhasil. Cuma kalau saya ngambil semua rencana di bisnis proposal, ya jelas itu aneh banget, gak bakal segila itulah.
nginep tiba-tiba di hotel lah pas lagi kencan buta. Mending saya ngasih duit hotelnya ke kamu buat tutup mulut daripada saya harus nyewa hotel lagi. Lagian di bisnis proposal si cowok juga tiba-tiba suka sama ceweknya. Saya jamin kalau saya sendiri itu gak bakal jatuh cinta sama kamu sama sekali. Ya iya, ya udah kalau kamu juga nggak mau jatuh cinta sama saya, bagus. Ngapain juga saya jatuh cinta sama orang yang baru ketemu terus udah ngebekep mulut saya. Ya bagus, justru itu yang saya butuhin. Kamu yang nggak suka sama saya nggak suka sama kamu. Jadi pas. Yang penting jangan bekep saya lagi. Lepas. Gini, kalau kamu mau jadi istri bayaran saya bayar kamu sampai kamu gak perlu kerja lagi. Gimana? Nah kan, bener. Beda sama di bisnis proposal. Di bisnis proposal, ceweknya aja mikir-mikir sampai jual mahal dulu. Ini mah langsung nerima. Iya sih, soal duit mah jelas pasti diperluin banget. Ya udahlah. Nanti saya minta tolong Yanto buat bawain surat kontrak buat kamu ya. Maksimal kurang lebih besok sore akan dibawain langsung ke rumah kamu. Ya. Buat sekarang kamu cuma perlu bersih-bersih dan tidur dengan tenang karena kita sudah sampai di rumah kamu. Ya. Saya makasih banyak kamu udah mau bekerja sama dengan saya. Salaman dulu. Makasih banyak ya istriku. Ya udah, bye. Good night. Syukurlah satu urusan yang bikin kepala pening udah selesai. Oke, saatnya pulang ke rumah. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Tapi apa ya? Tinggal pulang ke rumah, tidur sih harusnya. Ya seharusnya kalau kelupaan sih nggak penting sih harusnya. Oke. Pak Liping di mana ya? Mana HP gua hancur tadi dipukul. Pak Liping. Aduh. Pak Liping, tolongin Pak Liping.